بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان والأخوات أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan uh, kita syarah kitab tauhid, ya, kitab tauhid atau syarah kitab tauhid karya Ustadzuna Firanda Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita al-ikhlas fil qawli wal amal, dan juga semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dijadikan majelis ilmu yang kita hadir di dalamnya menjadi sebuah ibadah yang diterima oleh Allah Taala dan menjadi sebab mudahnya langkah kita menuju surga Allah Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, azan Allah wa iyyakum. Kita masih berbicara pada bab tentang minasyirki al-istighatsah bi ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas dalil-dalil yang pertama sampai dalil yang keempat, ya, sisa dalil yang kelima. Tapi setelah itu pembahasan juga masih lumayan panjang terkait dengan masalah istighatsah. Termasuk juga penyebutan syubhat-syubhat di sini, ya. Karena berbicara masalah istighatsah ini memang tidak lepas dari syubhat yang harus dijelaskan kepada umat, ya, agar tidak tertipu dengan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh mereka yang membolehkan beristighatsah kepada selain Allah. Ya. Baik. Dalil yang kelima, langsung saya berdalil yang kelima, yaitu Imam At-Tabrani dengan sanad yang meriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW tersebutlah seorang munafik yang selalu menyakiti kaum mukminin. Ya. Maka salah seorang di antara kaum mukminin berkata, marilah kita bersama-sama memohon perlindungan kepada Rasulullah, yakni beristighatsah kepada Rasulullah, ya, meminta perlindungan kepada Rasulullah supaya dihindarkan dari tindakan buruk si munafik ini. Ya. Maka datanglah mereka kepada Rasulullah SAW, lalu menceritakan perihal mereka. Lalu Nabi pun menjawab, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya aku tidak boleh dimintai perlindungan, hanya Allah sajalah yang boleh dimintai perlindungan. Kata para ulama, hadis ini dihukumi dhaif, ya, atau lemah karena di dalam sanadnya ada Ibnu Lahi'an. Ya. Jika lemah maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kalau seandainya kemudian hadis ini dihukumi sahih, kalaupun hadis ini sahih, maka kandungannya atau isi kandungannya seharusnya diarahkan kepada perintah untuk beradab dan berhati-hati dalam berucap terkait tauhid. Maksudnya kalau seandainya hadis ini sahih, ya, karena memang ada khilaf di antara para ulama, maka ya maksud daripada pengingkaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku tidak boleh dimintai perlindungan, hanya Allah sajalah yang boleh dimintai perlindungan. Ini maksudnya adalah terkait dengan adab. Ya, Rasulullah ingin mengajarkan kepada para sahabat untuk berhati-hati dalam berucap terkait tauhid. Ya, terkait tauhid. Ya, karena keimanan itu bukan hanya dalam maksud atau niatan atau hati, tapi juga ya terlihat dalam ucapan. Makanya kita dapati bahwa ucapan seorang yang
seorang mukmin atau seorang yang memahami tauhid dengan benar, maka akan terlihat bagaimana dia dalam berucap, ya. Apalagi yang terkait dengan masalah tauhid. Ya. Kenapa diarahkan kepada perintah untuk beradab dan berhati-hati dalam berucap terkait tauhid di sini? Karena istighosa yang disebutkan dalam hadis ini adalah istighosa yang boleh, ya, istighosa yang diperbolehkan. Kenapa istighosa yang diperbolehkan? Karena istighosa yang dimaksud di sini terkait dengan perkara yang mampu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu yang dimaksud oleh para sahabat ketika datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu mampu untuk apa? Mampu untuk menangkap orang munafik itu, atau mampu untuk menghukumnya, atau mampu untuk menghilangkan gangguannya. Sehingga jenis istighosa dalam hadis ini adalah jenis istighosa yang diperbolehkan, yaitu beristighosa kepada orang yang masih hidup, hadir ada di hadapannya, dan dalam perkara yang mampu dilakukan oleh manusia. Maka seperti ini boleh. Maka maksud daripada innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat adab dan agar berhati-hati berucap terkait dengan tauhid. Ya. Itu ketika mereka mengatakan, marilah kita bersama-sama memohon perlindungan kepada Rasulullah. Ya. Baik. Selesai dari yang kelima. Ya. Ya. Terkait dengan istighosa kepada selain Allah, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di antara bentuk syirik adalah meminta hajat kepada mayat-mayat, meminta kebutuhan kepada mayat-mayat atau orang yang sudah meninggal. Ya. Beristighosa dengan mereka dan mengarahkan hati kepada mereka. Ya. Jadi hatinya itu bertawakal kepada mayat-mayat tersebut. Ya. Wa hadza aslu syirkil alam. Dan ini merupakan asal perbuatan syirik di alam ini atau di dunia ini. Ya. Asal pokok kesyirikan di dunia ini. Ya. Dan terkait dengan istighosa ini tentu kenapa dikatakan sebagai pokok? Karena ini adalah bentuk hulu. Karena ini adalah bentuk hulu kepada orang-orang saleh. Kemudian beliau melanjutkan, sesungguhnya mayat telah terputus amalnya. Ya. Dia tidak bisa memberikan manfaat dan kemudaratan kepada dirinya sendiri, apalagi kepada orang yang memohon kepadanya dan meminta dipenuhi hajatnya. Untuk memberikan manfaat atau menolak madarat terhadap dirinya sendiri saja tidak mampu. Ya, apalagi memberikan manfaat atau menolak madarat untuk orang lain atau untuk orang yang memohon kepadanya. Ya. Beliau melanjutkan, atau meminta agar sang mayat memberi syafaat untuknya kepada Allah agar dipenuhi hajatnya. Ya. Meminta agar sang mayat memberi syafaat atau memberi pertolongan untuknya kepada Allah agar dipenuhi hajatnya, agar si mayat tersebut menyampaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah memenuhi hajat orang tersebut. Ya. Nanti kita akan jelaskan macam-macam atau tingkatan istighosa setelah ini. Ya. Beliau melanjutkan, sesungguhnya mayat membutuhkan orang lain yang masih hidup untuk mendoakannya, memohonkan rahmat untuknya, memohonkan ampunan baginya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW wasiatkan kepada kita jika kita menziarahi kuburan kaum muslimin agar kita memohonkan rahmat bagi mereka dan memohon keselamatan dan ampunan bagi mereka. Namun orang-orang musyrik membalikkan perkaranya, membalikkan situasinya. Yang seharusnya orang yang hidup itu mendoakan, malah minta kepada mayat tersebut atau minta kepada mayat tersebut untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini terbalik. Selesai perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan memang demikianlah kondisi sebagian orang yang melakukan istighosa kepada selain Allah, kepada para wali,
dan orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Ya. Dan telah kita jelaskan di awal bahwa beristighosa kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, ini hukumnya syirik, dan syiriknya syirik besar. Ya. Karena istighosa ini termasuk bagian daripada doa, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Taala. Ya. Maka ini bukan perkara yang ringan, ikhwas sekalian. Ini perkara yang berat, perkara yang harus kita betul-betul menjauhinya. Ya. Baik. Tingkatan istighosa kepada selain Allah. Ya. Tingkatan istighosa kepada selain Allah. Yang pertama, berdoa memohon hajat kepada mayat. Berdoa memohon hajat kepada mayat. Baik di sisi kuburan sang mayat ataupun jauh dari kuburan sang mayat. Jadi ada dua kondisi. Ya. Berdoa memohon hajat kepada mayat ada dua kondisi. Dekat dengan kuburannya atau jauh dari kuburannya. Misalnya ada di rumahnya, ya. Atau mungkin ada di tengah lautan, atau mungkin ada di tengah hutan. Ya. Ada dua kondisi seperti itu. Kondisi yang pertama, ketika di sisi kuburan sang mayat, ya, maka dua-duanya perbuatan syirik, ya. Dua-duanya perbuatan syirik. Baik di dekat kuburan ataupun jauh dari kuburannya. Tetapi pelanggarannya berbeda. Yang melakukannya di sisi kuburan, ya, dia melakukan dua pelanggaran. Ya. Dia melakukan dua pelanggaran. Yang pertama, meminta hajat kepada mayat padahal mayat tidak mampu mengabulkan. Ya, ini pelanggaran yang pertama, meminta kepada mayat padahal mayat tidak mampu mengabulkan. Sebagaimana itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pembahasan dalil sebelumnya. Ya, bahkan orang yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla dari orang-orang saleh yang sudah meninggal itu adalah orang yang paling tersesat. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapakah yang lebih tersesat? Artinya tidak ada yang lebih tersesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa mengijabah sampai tegaknya hari kiamat, dan mereka lalai dari doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka. Allah mengatakan, ya, orang yang meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla ini adalah orang yang paling sesat. Ya. Orang yang paling tersesat. Jadi yang mengatakan Allah Azza wa Jalla, ya. Dan kita berbicara secara umum. Ya. Pelanggaran yang kedua, meyakini mayat memiliki kemampuan mengabulkan permohonan hajat dengan cara gaib. Ya, ini pelanggaran yang kedua. Perbuatan ini syirik karena di sini ada dua pelanggaran. Yang pertama, meminta hajat kepada mayat sedangkan mayat tidak bisa mengabulkan. Yang kedua, karena meyakini mayat memiliki kemampuan untuk mengabulkan permohonan hajat dengan cara gaib. Dengan cara gaib. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ya. Tahu-tahu ada gitu yang dia inginkan. Oh, ini karena tadi meminta kepada mayat atau bertawasul kepada mayat. Meyakini itu bahwa si mayat mampu mengabulkan permohonan hajat dengan cara apa? Dengan cara yang gaib. Ya. Ini permohonan dilakukan di sisi kuburan sang mayat. Perbuatan syirik karena di dalamnya ada dua pelanggaran ini. Kemudian yang kedua, ya, yaitu yang B, permohonan ini dilakukan jauh dari kuburan sang mayat. Maka ini juga termasuk perbuatan syirik. Ya. Sama-sama perbuatan syirik dan karena di dalamnya ada tiga pelanggaran. Pelanggaran yang pertama dan kedua tadi sama, ya. Pelanggaran yang pertama dan kedua sama, yaitu karena dia meminta hajat kepada mayat sedangkan mayat tidak bisa mengabulkan hajat. Yang kedua, karena dia meyakini bahwasanya mayit bisa mengabulkan hajatnya dengan cara yang gaib. Ditambah yang ketiga, karena ini dilakukan jauh dari kuburan sang mayat, karena dia meyakini mayat tersebut berarti maha mengetahui lagi maha mendengar. Ya, maha mengetahui lagi maha mendengar. Ya. Sehingga pada kondisi yang kedua ini pelanggarannya lebih banyak. Ya, atau lebih parah. Ya.
tapi sama-sama perbuatan syirik, ya. Baik berdoa atau memohonnya di sisi kuburannya atau jauh dari kuburannya, ya. Ini tingkatan yang pertama, yaitu berdoa memohon hajat kepada mayat atau orang yang meninggal. Yang kedua, tingkatan yang kedua, berdoa memohon kepada orang yang masih hidup, ya. Berdoa memohon kepada yang masih hidup tetapi orang yang gaib, ya. Berdoa memohon kepada orang yang masih hidup tapi gaib, artinya tidak ada di hadapannya, tidak hadir di hadapannya. Ini ada dua macam, ada dua kondisi atau dua macam. Yang pertama, memohon pada perkara yang mampu dilakukan oleh orang tersebut seandainya dia hadir. Ya, yang diminta adalah sesuatu yang mampu dia lakukan seandainya dia hadir. Ya, ya apa saja, perkara apa saja yang mampu dilakukan oleh manusia pada umumnya seandainya dia hadir. Ya. Bagaimana hukumnya? Maka yang seperti ini juga dihukumi dengan perbuatan syirik. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa orang tersebut maha mendengar. Ya, maha mendengar. Walaupun yang diminta adalah perkara yang mampu dia lakukan seandainya dia hadir. Yang kedua, memohon pada perkara yang tidak mampu dilakukan oleh orang tersebut seandainya dia hadir. Yang pertama, memohon kepada orang tersebut pada perkara yang dia mampu seandainya hadir. Yang kedua, memohon berdoa kepada orang tersebut perkara yang tidak mampu dilakukan olehnya seandainya dia hadir. Ya. Seperti contohnya meminta, ya, disembuhkan dari penyakitnya. Meminta apa? Kesembuhan. Ya, meminta apa? Kesembuhan. Sedangkan dia bukan seorang dokter. Ya, kalau seorang dokter masih wajar. Dok, tolong obati saya. Ya, dok, tolong obati saya. Ya, padahal dia tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kesembuhan. Maka ini lebih parah dari yang pertama. Ya, memohon perkara yang tidak mampu dilakukan oleh orang tersebut. Memohon pada perkara yang tidak mampu dilakukan oleh orang tersebut seandainya dia hadir. Ya, saya ulang lagi. Ya, berdoa mohon kepada yang masih hidup tetapi orangnya gaib. Ya, orangnya apa? Gaib, tidak hadir di hadapan orang yang memohon. Maka ada dua kondisi. Yang pertama, mohon pada perkara yang mampu dilakukan oleh orang tersebut seandainya dia hadir. Ini dihukumi syirik juga karena dia meyakini bahwa orang tersebut maha mendengar. Yang kedua, memohon pada perkara yang tidak mampu dilakukan oleh orang tersebut. Memohon pada perkara yang tidak mampu dilakukan oleh orang tersebut seandainya dia hadir. Ya. Seperti minta disembuhkan dari penyakit padahal dia bukan seorang dokter. Ya. Tapi kesamaannya adalah dia meminta kepada orang yang masih hidup sedangkan orang tersebut tidak ada di hadapannya. Makanya di antara syarat meminta bantuan atau pertolongan, ya, itu adalah hadir di hadapan kita atau kita melakukan komunikasi langsung, apakah lewat WA atau lewat telepon dan semacamnya. Ada komunikasi di sana. Apakah perkaranya mampu dia lakukan ataupun tidak? Yang penting hadir. Apa maksudnya? Apakah syarat yang berikutnya adalah pada perkara yang mampu dilakukan. Ya. Adapun pada perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Taala, maka itu perbuatan syirik. Ya. Jadi ada beberapa syarat kita boleh meminta pertolongan kepada makhluk. Yang pertama, ya, hadir, hidup. Yang kedua, hadir di hadapan kita. Yang ketiga, dia mampu melakukan hal tersebut atau sesuatu yang diminta itu adalah hal-hal yang secara umum mampu dilakukan oleh manusia. Ini 3 syarat kita bisa meminta pertolongan kepada makhluk. Baik.
Jadi bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, semuanya perbuatan syirik. Ya. Kita lihat bentuk yang ketiga atau tingkatan yang ketiga. Ya. Berdoa memohon kepada yang hidup dan hadir. Ya. Hidup dan hadir pada perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Berarti kehilangan syarat yang ketiga. Ya. Orang yang hidup, orang yang hadir, tapi yang diminta sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Jadi ingat-ingat itu tiga syarat ini: hidup, hadir, dan mampu. Sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia atau umumnya. Ya. Kalau mayit ya sudah jelas, mayat sudah jelas, tereliminasi langsung. Ya. Hidup lihat dulu, hadir tidak? Kalau tidak hadir, baik perkaranya sesuatu yang mampu dilakukan oleh dia ataupun tidak, syirik. Kalau perkara yang mampu dia lakukan seandainya dia hadir, maka perbuatan syirik juga. Karena apa? Karena meyakini bahwa dia maha mendengar. Gitu. Jadi tiga syarat ini: hidup, hadir, dan perkara yang mampu dilakukan. Ya. Nah, tingkatan yang ketiga ini dua syarat terpenuhi, yaitu apa? Hidup, kemudian apa? Hadir. Tapi yang diminta sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Ya. Seperti apa contohnya? Ya, misalnya seorang meminta kepada gurunya agar dimudahkan rezekinya. Nah, sedangkan rezeki itu siapa yang mengatur? Allah, kemampuan Allah. Ya. Maka ini juga perbuatan syirik. Perbuatan apa? Syirik. Ya. Hidup, hadir pada perkara yang mampu dilakukan oleh manusia secara umum. Ya. Yang pertama, kehilangan syarat hidup. Ya. Kehilangan syarat apa? Hidup. Kalau sudah kehilangan syarat hidup, ya, maka yang berikutnya tidak mampu jelas. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, tingkatan yang keempat, berdoa memohon kepada mayat agar mendoakannya kepada Allah. Ya. Ini bedanya apa dengan yang pertama? Bedanya apa dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi apa? Berdoa memohon hajat kepada mayat. Kalau yang keempat, berdoa memohon kepada mayat agar mayat itu mendoakannya kepada Allah atau dijadikan sebagai wasilah agar Allah mengabulkan hajat-hajatnya. Tolong sampaikan, gitu. Ya, tolong sampaikan. Jadi tidak secara langsung meminta kepada mayat, tapi memintanya kepada Allah hanya saja apa? Lewat mayat tersebut, karena meyakini mayat itu orang soleh. Dijadikan mayat-mayat tersebut sebagai apa? Wasilah. Agar menyampaikan ya kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah ya memenuhi apa? Hajat-hajatnya. Ya. Berdoa memohon kepada mayat agar mendoakannya kepada Allah, atau agar dia mendoakan orang tersebut kepada Allah agar Allah memenuhi hajat-hajatnya. Tolong sampaikan, gitu. Ya, tolong sampaikan. Nah, ini kebalik, yang harusnya kita mendoakan orang yang mati, malah dia meminta didoakan oleh orang yang mati. Ya, agar mendoakannya kepada Allah. Ya. Seperti seorang yang datang ke kuburan wali lalu berdoa kepadanya, ya, meminta kepadanya, memohon kepadanya agar wali tersebut memohonkan hajat orang tadi kepada Allah, ya, agar wali tersebut memohonkan hajatnya kepada Allah. Ya, ya bahasa kasarnya disuruh gitu, ya, disuruh untuk memohonkan kepada Allah agar Allah memenuhi apa? Hajat-hajatnya. Ya. Ada dua bentuk. Yang pertama, meminta doa kepada mayat tetapi jauh dari kuburan si mayat. Nah, ini tadi seperti bentuk yang pertama tadi. Di dekat kuburan, ya, meminta doa kepada mayat jauh dari kuburan. Yang pertama, jauh dari kuburan mayat. Ya, meminta doa kepada mayat tetapi jauh dari kuburan
mayat tersebut. Ya. Maka yang seperti ini adalah syirik karena meyakini mayat tersebut maha mengetahui dan maha mendengar. Sama seperti tadi orang yang masih hidup, ya, tapi tidak hadir di hadapannya. Dimohonkan kepadanya permintaan, meminta kepada orang tersebut. Maka itu juga syirik. Ya. Sama, bedanya kalau yang tadi nomor 2 itu masih hidup, kalau ini sudah meninggal. Ya. Maka ini syirik. Ya. Kemudian yang kedua, meminta doa kepada mayat di sisi kuburannya si mayat. Meminta doa kepada mayat di sisi kuburannya. Jadi datang ke kuburan, kemudian meminta kepada si mayat agar mendoakannya kepada Allah. Maka yang kedua ini hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Ya, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada dua. Yang pertama, ya, baik. Jadi sampai sini tingkatan-tingkatan istighotsah kepada selain Allah tadi, apa macam-macam bentuk istighotsah kepada selain Allah tadi, semuanya dihukumi apa? Syirik, ya. Ya, yang pertama berdoa mohon hajat kepada mayat, baik dekat kuburannya ataupun jauh. Yang kedua, berdoa mohon kepada yang masih hidup tetapi orangnya ghaib. Orang yang masih hidup tapi orangnya ghaib, tidak hadir di hadapannya. Ya, baik perkaranya adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang tersebut jika seandainya dia hadir, atau sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh orang tersebut jika hadir, sama saja. Ya. Dan yang kedua lebih parah. Dan yang ketiga, berdoa memohon kepada orang yang hidup dan hadir, ya, pada perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, maka ini juga syirik. Ya. Yang keempat, berdoa mohon kepada mayat agar mendoakannya kepada Allah. Ini ada dua, ya. Yang pertama, jika itu dilakukan jauh dari kuburannya, sepakat bahwa itu adalah perbuatan syirik karena meyakini bahwa mayat tersebut maha mengetahui dan maha mendengar. Nah, yang terakhir, yang B ini, yang kedua, yang menjadi perselisihan di antara para ulama, yaitu ketika meminta doa kepada mayat tersebut di sisi kuburan si mayat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah perbuatan syirik. Ya, sama, perbuatan apa? Syirik. Ya. Kenapa? Menimbang bahwa meminta kepada mayat itu sendiri sudah merupakan ibadah. Gitu. Karena meminta kepada mayat itu sendiri sudah merupakan ibadah. Ya. Walaupun bukan meminta hajat kepadanya, bukan, tapi meminta agar mendoakannya kepada Allah. Nanti Allah yang mengabulkan, gitu. Ya. Mestinya yang seperti ini dilakukan kapan? Ketika orang itu masih hidup. Mestinya begitu. Mestinya itu dilakukan ketika orang itu masih hidup. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat ketika Rasulullah masih hidup. Setelah Rasulullah wafat, nggak ada yang kemudian pergi kuburan Nabi meminta kepada Nabi agar menyampaikan hajat mereka kepada Allah, agar Allah mengabulkan hajat-hajat mereka. Nggak ada. Ya. Dan demikianlah bentuk perbuatan syirik kaum musyrikin zaman jahiliyah. Ya, sewaktu mereka meminta syafaat kepada mayat. Ya. Agar mayat itu nanti memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Taala. Dan pendapat ini disandarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam beberapa pembahasan. Jadi menurut pendapat yang pertama, ini pendapat sebagian ulama bahwa ini juga perbuatan syirik. Pendapat yang kedua, hukumnya bid'ah dan berisiko mengantarkan kepada perbuatan syirik. Ya, meskipun perbuatan itu sendiri belum sampai derajat syirik. Kenapa dikatakan belum sampai derajat syirik? Karena dia tidak meminta
atau beribadah langsung kepada sang mayat. Ya. Namun dia hanya meminta tolong dengan perantaraan si mayat. Meminta si mayat agar mendoakannya kepada Allah. Ya. Itu alasannya. Ya. Lebih dari itu, ya, terdapat khilaf di kalangan para ulama apakah si mayat masih bisa mendengar orang yang datang kepadanya atau tidak. Ini ada khilaf juga di antara para ulama. Apakah ya si mayat itu mendengar atau tidak? Ya, ini terkait dengan dalil ketika orang menguburkan jenazah, ya, kemudian ya jenazah itu atau si mayit tersebut mendengar suara langkah kaki orang yang mengantarkannya pulang gitu. Dan itu riwayatnya sahih. Ya. Kemudian itu dibawa kepada hal-hal yang lainnya gitu. Apakah setelah itu kemudian mendengar atau tidak? Sebagian mengatakan mendengar dengan dalil ini. Sebagian mengatakan tidak, itu hanya pada kasus kondisi ketika itu saja. Jadi ada khilaf. Apakah si mayat itu mendengar atau tidak? Kalaupun mendengar, tidak akan bisa mengijabah, ya jelas. Ya, kalaupun mendengar betul, maka yang sudah dipastikan tidak bisa mengijabah. Ya. Meskipun demikian, tetap saja si mayat tidak akan bisa mendoakan. Taruhlah seandainya dia mendengar, tetap saja si mayat tidak bisa apa? Mendoakan. Ya. Dan sangat berbahaya karena bisa menjadi sarana pengagungan terhadap mayat. Ya. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Ya. Sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah dalam satu konteks pembahasan. Jadi beberapa pembahasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya disadarkan kepadanya pendapat yang pertama, dan di salah satu pembahasan yang lainnya dalam satu konteks pembahasan pendapat ini juga disandarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahumullah. Ya. Meskipun ini adalah pendapat yang kuat, ya, meskipun tidak sampai pada derajat syirik, tetapi hal ini sangat berbahaya karena berisiko besar mengantarkan kepada kesyirikan. Karena syaitan tidak akan pernah berhenti untuk menjerumuskan manusia atau Bani Adam sampai dia betul-betul terjatuh pada syirik akbar atau pada kesyirikan. Ya, kalau masih wasilah atau sesuatu yang mengantarkan kepada syirik, maka syaitan nggak akan berhenti. Kenapa? Karena hadafnya atau tujuan akhirnya adalah agar manusia atau Bani Adam terjatuh dalam kesyirikan. Selama belum atau masih pada tahapan melakukan perantara-perantara kepada kesyirikan, maka akan terus didorong. Maka akan terus apa? Didorong. Apalagi ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa itu juga termasuk perbuatan syirik. Ya, meskipun pendapat yang kuat, ya itu ya tidak. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi intinya ya berkaitan dengan istighosa ya yang diperbolehkan beristighosa kepada selain Allah yang diperbolehkan, yaitu syaratnya apa tadi? Hidup, orangnya hidup, kemudian hadir ya, dan yang diminta adalah perkara yang mampu dilakukan oleh manusia secara ya. Itu 3 syarat ya. Selain itu ya, yaitu misalnya kepada mayat atau orang yang masih hidup tapi nggak hadir di hadapan kita, atau orangnya hidup hadir di hadapan kita tapi yang diminta perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, maka itu syirik ya. Jadi kesimpulannya seperti itu ya, hidup hadir kemudian sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia ya. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang subhat dan bantahannya. Sudah ada belum? Ya sudah, ada belum?
Belum ya? Gimana 4 menit lagi? Baik. Syubhat dan bantahannya. Ya. Kemudian penulis di sini menyebutkan syubhat-syubhat. Ya. Perlu diketahui sekalian bahwa ya, sebagian orang atau sebagian kalangan yang membolehkan untuk beristighosa kepada selain Allah itu memiliki dalil-dalil atau yang lebih tepatnya syubhat, ya, syubhat, ya. Yang mana syubhat ini bisa menimbulkan kerancuan, ya, kerancuan, ketidakjelasan di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Namun secara umum syubhat-syubhat tersebut terbagi menjadi dua, ya. Syubhat-syubhat tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, syubhat-syubhat yang bersumber dari dalil yang tidak sahih, ya. Atau bisa kita katakan sebab syubhat-syubhat itu. Yang pertama, ya, karena mereka berdalil dengan dalil yang tidak sahih, sehingga kemudian ada syubhat di tengah-tengah mereka. Ya, syubhat tersebut bersumber dari dalil yang tidak sahih. Ya. Yang kedua, ya, syubhat itu muncul karena pemahaman yang salah di dalam memahami dalil yang sahih. Ya. Dalilnya benar, ayat Al-Quran atau hadis yang sahih, tapi salah memahami. Salah apa? Memahami. Makanya pemahaman di sini sangat penting sekali. Ya, pemahaman ini sangat penting. Baik, kita bahas yang pertama dulu. Ya, syubhat-syubhat yang bersumber dari dalil yang tidak sahih. Ya, syubhat yang dilontarkan dengan memakai dalil yang tidak sahih maka mudah untuk dipatahkan. Ya, mudah untuk dipatahkan. Ya, dari dua sisi. Yang pertama, ya, jadi bagaimana membantah syubhat yang berasal dari hadis yang atau dari dalil yang tidak sahih. Yang pertama, kita katakan bahwa jika dalilnya tidak sahih, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau hujjah, apalagi dalam masalah akidah. Apalagi dalam masalah apa? Akidah. Ya, kita katakan jika dalilnya tidak sahih maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, apalagi dalam permasalahan akidah. Yang kedua, kita bantah mereka dengan kaidah mereka sendiri, yaitu mereka mengatakan atau mereka memiliki sebuah kaidah bahwa masalah akidah tidak bisa dibangun di atas hadis ahad meskipun sahih, akan tetapi harus dibangun di atas hadis yang mutawatir. Katanya dulu Pak, hadis ahad itu apa? Hadis ahad itu simpelnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, ya, atau tidak sampai pada jumlah yang mutawatir, satu orang, dua orang, atau tiga orang. Ya. Mereka memiliki kaidah itu, meskipun kaidah itu salah. Kaidah itu salah. Kaidah yang benar bahwa hadis ahad walaupun diriwayatkan oleh satu orang, jika itu sahih maka bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil, baik dalam perkara akidah ataupun yang lainnya. Itu yang benar. Tapi mereka memiliki apa? Kaidah itu bahwa akidah tidak bisa tegak kecuali dengan hadis yang mutawatir. Enggak boleh dengan hadis ahad walaupun sahih. Ini kaidah yang enggak benar sebetulnya. Tapi mereka mengatakan itu, dan kita bantah dengan kaidah mereka, atau bisa kita katakan senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Ya, silakan aja. Oh, belum. Ya, maka jika hadis sahih yang ahad saja tidak bisa diterima untuk membangun permasalahan akidah, apalagi hadis-hadis yang dhaif. Nah, ini hadis ahad saja yang kalian klaim bahwa hadis ahad itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam permasalahan akidah walaupun sahih, apalagi hadis yang lemah tidak bisa lebih lagi dijadikan sebagai hujjah. Selesai. Ya. Bahkan sebagian mereka lebih parah lagi, tidak hanya sekedar berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif, bahkan mereka berdalil dengan kisah-kisah dan cerita-cerita yang tidak bisa dibuktikan validitasnya, ya, cerita-cerita khurafat tahayul, ya, untuk membangun
ya akidah mereka. Baik, kita dengarkan kata wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jadi bantahan untuk syubhat yang berasal dari dalil yang tidak sahih ya mudah. Yang pertama tadi kita katakan bahwa jika dalilnya tidak sahih maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah ya, apalagi dalam permasalahan akidah. Yang kedua, kita membantah mereka dengan kaidah mereka sendiri yang mengatakan bahwa ya masalah akidah tidak bisa ditegakkan dengan hadis ahad walaupun sahih ya, tapi harus dengan hadis-hadis yang mutawatir ya. Kita katakan hadis ahad saja tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam masalah akidah, apalagi hadis-hadis yang dhaif ya. Selesai. Kedua ya, yakni subhat-subhat yang muncul ya dari kesalahpahaman atau dari kesalahan dalam memahami dalil yang sahih ya. Mereka berdalil dengan hadis-hadis atau dalil-dalil yang sahih tetapi salah dalam memahami ya. Jadi kita katakan bahwa subhat-subhat yang muncul dari dalil yang sahih ya, maka kerancuan pemikiran mereka atau subhat mereka ini disebabkan karena salah dalam memahami ya. Ya, bukan dalilnya yang salah ya. Atau bukan dalilnya yang di sana ada kontradiksi antara misalnya antara hadis dengan Al-Qur'an atau mungkin antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an atau antara hadis dengan hadis. Tidak ada kontradiksi di sana. Dan para ulama telah menjelaskan kaidah bahwa tidak ada kontradiksi antara Al-Quran dengan Al-Quran, antara Al-Quran dengan Sunnah yang sahih. Ya, walaupun secara zahirnya ada kontradiksi, tetapi hakikatnya tidak. Ya, kenapa? Karena pendeknya pemahaman seseorang atau tidak tahunya seorang dalam memahami dalil tersebut. Ya. Ya. Karena patut diketahui bahwa dalam pengaplikasian suatu dalil ada dua kaidah umum yang harus diperhatikan. Ya. Ketika kita mengaplikasikan sebuah dalil, ya, ada dua kaidah umum yang harus diperhatikan. Kaidah yang pertama, dalil tersebut harus dipahami dengan pemahaman atau penjelasan para salaf. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Dalil tersebut harus dipahami dengan pemahaman atau penjelasan para salaf. Itu siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini harus, dan dalil menjelaskan demikian Al-Qur'an dan juga Sunnah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, di dalam mengaplikasi suatu dalil kita lihat salaf atau para sahabat pernah tidak mempraktekkan pemahaman tersebut. Ya. Jika pemahamannya ternyata keliru, maka lihat para sahabat pernah nggak mempraktekkan itu. Ya. Atau kita lihat amalnya para sahabat. Para sahabat pernah nggak mempraktekkan pemahaman tersebut. Ya. Jika kedua syarat tersebut atau salah satu dari dua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pemahaman dan perwujudan ya dari dalil tersebut maka tidak akan benar. Ya. Jadi kalau kita melihat dalil, ya pertama lihat bagaimana pemahaman para sahabat, pemahaman salaf. Yang kedua, pernah nggak para sahabat mempraktekkan pemahaman tersebut? Ya. Misalnya, ya nanti kita akan dapatkan contohnya di sini ya. Kita masuk ke syubhat atau cukup ya, ini panjang ini. Syubhat yang pertama kita cukupkan saja ya, biar nanti ya enak pembahasannya di awal. Ya. Kita akan masuk pembahasan tentang syubhat dan bantahannya. Syubhat yang pertama ini dia panjang ya. Kemudian ada syubhat yang kedua, syubhat ketiga, syubhat keempat, ya. Syubhat kelima sampai syubhat ke-7, 9 sampai 9, ya. 9 syubhat. Ya, lumayan panjang. Kenapa? Karena pembahasan ini memang pembahasan yang ya banyak di antara mereka berdalil dengan hadis-hadis yang sahih, tapi salah dalam memahami, ya. Sehingga banyak orang yang tertipu. Ya saya kira cukupkan dulu ya sampai sini. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan pembahasan masalah syubhat dan bantahan.
bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.